Ini adalah film berdasarkan kisah nyata. Dua teman merampok bank bersama. Setelah perampokan yang sukses, Jen melepas topengnya. Ia buru-buru kabur. Tapi lalu, perhatilah. Maaf, saya minta maaf. Tapi saat keduanya bertengkar, saudara baik Charlie langsung menembak petugas patroli itu dan menjatuhkannya ke tanah. Keduanya tercengang. Jen menyuruh Charlie pergi dulu. Ia melepaskan mantel. Dia secara naluriah ingin menyelamatkan nyawa polisi itu. Karena sebelum dia menjadi bandit, dia adalah siswa terbaik di sekolah kedokteran. Tapi ini juga merugikannya, dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Karena kematian polisi, mereka akan membawanya untuk diinterogasi, ingin dia mengungkapkan keberadaan si pembunuh. Namun, karena mereka adalah saudara yang baik, jadi Jen tidak membeberkan nama Charlie. Tapi karena saya sering ditangkap untuk wawancara, ia pikir ini adalah polisi yang menyamar yang datang ke sini untuk mengumpulkan bukti. Bahkan gak boleh Jen menjelaskan, tak cara yang lain. Tidak bisa tinggal di penjara ini, demi mempertahankan hidupnya, Jen memilih untuk meninggalkan tempat ini. Dia mulai mengamati shift polisi. Siap melarikan diri kapan saja. Hari ini, Jen dihina oleh para tahanan lagi. Ini menunjukkan bahwa jika ia tidak pergi dari sini, bahaya akan datang kapan saja. Dia segera membawa narapidana ke pabrik, membungkus dirinya dengan tali. Singkirkan alat-alat yang tersembunyi di bawah bak cuci, buka ventilasi, masuki gedung. Mengambil kesempatan bahwa staf sedang makan, keduanya berjalan masuk. Mulai membongkar atap. Tapi waktu hampir habis, Jen hanya memanfaatkan ruang sebelum dia kembali. Ia menurun bawah untuk mendapatkan gergaji mesin. Saat mereka kembali, telah mendengar para pekerja bekerja. Jen menyalakan mesin pemotong. Berhasil memotong atapnya. Memanfaatkan titik buta penjaga, mereka melompat turun. Di sepanjang dinding, perlahan turun. Jen pergi ke rumah guru yang mengajarinya. Dia ingin bertaruh. Akankah guru memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Sebenarnya, ia udah betul. Guru memberikannya uang. Katakan padanya untuk keluar dari sini, kemana juga boleh. Berharap dia tidak kembali ke sini lagi. Saat Jen menemukan Charlie, katakan padanya dia dipenjara karena dia jujur. Dapatkan uang yang seharusnya menjadi miliknya. Charlie tidak segan-segan memberinya paspor palsu yang menyuruhnya kabur. Lalu, Jen ke Mumbai, India. Begitu ia turun dari pesawat, ia merasa nyaman. Dengan cara ini, dia menghilangkan stres dan rileks untuk sementara waktu. Dipimpin oleh pemandu lokal Zhang, dia menemukan losmen untuk beristirahat. Dia menghargai suasana aneh di sini. Ia keluar dan segera nikmati udara bebas. Hati-hatilah. Untungnya, aku di sampingmu. Mungkin kamu adalah malaikat pelindungku. Gak, karena iblis di dalam diriku terlalu kuat. Kuat gimana? Mike, cepatlah ke sini. Jika kamu punya waktu, ayo pergi ke kedai kopi Renaldo, aku akan memberitahu kamu jawabannya. Lihat Mike yang baru saja menyelamatkan hidupnya. Membuatnya mendukung pilihannya lagi. Malamnya dia pergi ke warung kopi yang dibicarakan Mike. Dia bertemu dengan beberapa teman Mike, mengetahui tentang warung kopi ini melalui mereka. Ini tidak sesederhana kelihatannya. Di sini siapapun bisa langsung melakukan transaksi, asal mau, apapun bisa. Dan di sini, bahkan musuh pun tidak diperbolehkan melakukan kejahatan apapun. Saat semuanya sedang ngobrol santai, akhirnya mengakhiri malam yang menyenangkan. Tapi setelah Jen mengantar Mike pulang, ia lupa udah terlambat. Hal ini bikin ia dicegah oleh polisi. Dia mengeluarkan paspornya, ingin menghindari pemeriksaan silang sebagai orang asing. Tanpa diduga, tujuan orang-orang ini adalah merampok uang. Jen berlari panik di jalan, akhirnya kabur dengan bersembunyi di kolam. Kembali ke kamar, Jen mengambil pakaian dan uang tunai untuk dikeringkan. Inilah harta yang tersisa. Itu juga jaminan kelangsungan hidupnya, namun kini polisi setempat telah menyelidiki identitasnya. Jen hanya bisa memberitahu Asan bahwa dia harus pergi, tetapi hubungan mereka sangat baik.
Jen akhirnya memutuskan untuk pulang ke kampung halaman Asan, namun setelah Asan membeli tiket kereta api, Mike bertemu dengan Jen. Karena identitas aslinya ditambah kefasihannya dalam bahasa Inggris, Mike berharap dia bisa membantunya. Dia ingin Jen menyamar sebagai pegawai kedutaan, kemudian menakuti nyonya rumah lokal yang terkenal di Hongji, karena dia memenjarakan temannya. Jen tak pikir apapun, dia segera setuju dengan permintaan Mike. Saat Jen menyetujui permintaan Mike, keduanya menyamar. Mereka kemudian tiba di markas Hongji, dan Jen menakuti Hongji dengan kefasihannya dalam bahasa Inggris. Dia bisa menyelamatkan Susan yang dipenjara, tapi setelah dia berganti pakaian, Jen baru mengetahui bahwa tujuan Mike menyelamatkan Susan adalah karena dia ingin mendapatkan beberapa rahasia bisnis yang penting. Setelah mengetahui sifat asli Mike, Jen dengan marah meninggalkan. Saat ini dia merasa ia seperti orang yang bodoh. Tapi setelah dia hendak kembali ke hotel, sekelompok preman menyerangnya, merampok semua uangnya, bersama dengan paspor palsu yang penting itu. Ia tercengang, lalu diselamatkan oleh polisi. Namnu, polisi terlihat baik hati ini. Sebenarnya polisi jahat terkenal di daerah setempat, tapi Jen sama sekali tidak mengetahuinya. Setelah dia kembali ke hotel, dia terlihat oleh Asan. Apa yang terjadi? FBL adalah bajingan. Kalau kamu tak memberikan uang untuknya, ia akan menangkapmu. Aku dirampok, mereka mencuri segalanya dariku. Bahkan sepatu juga dirampok. Sekarang, aku cuma mau beristirahat. Jen, tak ada paspor, tak ada uang. Kamu sedang lakukan apa? Inilah masalah besar di Mumbai. Kita harus buru-buru meninggalkan dari sini. Cepatlah, Jen. Sebelum polisi datang ke sini, Asan dengan cepat menggiring Jen kabur menggunakan tangga darurat. Ia mengantarnya ke rumah ia, keduanya minum alkohol hingga mabuk. Saat mereka bangun, sekarang mereka menemukan mereka sedang tinggal di daerah kumuh Mumbai. Ternyata, inilah rumah Asan. Ia melihat orang yang miskin tinggal di sini. Sekaligus, mereka juga melihatnya. Meski warna kulit tidak sama, namun semua mengalami penderitaan dan ketidakberdayaan. Di tempat ini, tetangga Asan sangat baik hati, ia memberinya sepatu yang indah. Hal ini bikin Jen tersentuh. Karena sekarang Jen tak tahu harus kemana, jadi Asan minta ia tinggal di sini bersamanya. Mereka akan kerja sebagai pemandu wisata. Kalau kerjasama pasti akan sukses. Tapi Jen tak mau di sini, dia menargetkan daftar hitam polisi di Mumbai. Mungkin identitas palsunya akan terungkap. Wali kota Mumbai pasti akan menangkapnya. Jen bertemu dengan Mike dan mau ia menjelaskan. Tak disangka, Mike membalas. Apa yang terjadi? Hongji udah tahu segalanya, ia hampir membunuhku. Mereka merampok uangku, pasporku, segalanya. Saya memperingatkan ini sangat berbahaya. Memang benar, aku tak bisa. Jadi kamu harus ke kedutaan. Aku gak bisa. Jadi apa hubungannya denganku? Memang benar. Mike, aku tidak mengerti mengapa kamu seperti ini. Aku memohon kamu membantuku. Mike, tolong. Aku tidak memiliki tanggung jawab untuk membantumu. Aku sibuk. Jen menatap punggung Mike, merasa seperti boneka. Tapi ia nggak tahu. Mike sebenarnya adalah bawahan dari geng Fudou di Mumbai. Dia menggunakan penyelamatan Mike atas Susan untuk mendapatkan informasi. Politisi yang didukung oleh geng Fudou ingin menjual tanah kumuh itu kepada musuh lamanya. Tindakan yang mengkhianati ini tak termaafkan. Laoha mencari ketua, ia mau bertanya semuanya. Sebenarnya Laoha hanya ingin mendukung Mumbai tapi tidak diperbolehkan. Perdagangan senjata dan perdagangan perempuan. Tidak peduli berapa banyak suap. Masih belum cukup. Setelah mendengarnya, Laoha sangat marah. Saya pikir tidak perlu menahan pria serakah ini.
Di sisi lain, Jen masih belum tahu ia terlibat dalam perang antara dua geng besar di Mumbai. Ia pergi ke kedai kopi untuk meminta uang kembali, tetapi tidak ada yang peduli. Staf di kedai kopi nggak berani menyelesaikan hal ini. Jen merasa kesulitan. Jen kehilangan semua uangnya di luar negeri, bahkan ketika dia menelepon saudara baiknya Charlie, tetapi dia menutup telepon. Tapi saat ia ke kedai kopi, Laoha udah menemukannya. Ia menemukan Jen benar-benar menjengkelkan. Dia meminta Mike untuk segera menyelesaikan masalah ini. Ketika Mike bertemu dengan Jen, dia bekerja sebagai pemandu dengan Asan. Mike minta maaf Jen karena udah acuh. Dia memberinya $1.000 dan alamat membuat paspor. Ia berharap Jen bisa meninggalkan Mumbai segera. Mungkin Mike udah jatuh cinta dengan pria ini. Ia juga berharap Jen akan aman. Dia menggunakan cara yang paling sederhana untuk memecahkan masalah. Tapi Jen tak tahu tentang masalah ini. Menghadapi ketidakpedulian Mike, ia cuma menerima uang dan alamat. Ia kembali ke rumah Asan dan mengucapkan selamat tinggal. Tapi saat ia hendak meninggalkan, ada seseorang udah mencegahnya. Jen menendang kompor batu bara ke arahnya. Sengaja membakar kain di daerah kumuh. Jen hendak meninggalkan, tapi daerah kumuh dibakar. Ia bisa meninggalkan tempat ini. Tapi ia tidak bisa melakukan itu, ia kembali memecahkan masalah yang ia buat. Dengan upaya semua orang, api juga padam. Tapi Jen selalu merasa bersalah. Maka dengan ilmunya, dia mengobati orang yang terluka. Saat ini, Asan juga menggendong wanita yang terluka parah ke sana. Jen buru-buru ke sana untuk memeriksa. Dia menemukan wanita dengan benda tajam menembus tubuh. Tetapi dengan alat di sini tidak mampu mengobatinya, jadi dia dan Asan membawanya ke rumah sakit. Saat mereka keluar dari daerah kumuh, Jen ingin meminta mobil yang lewat untuk membawa mereka ke rumah sakit. Tapi tidak ada yang berani berhenti. Lagi pula mereka membenci orang yang keluar dari daerah kumuh. Tapi saat ini, Asan memanggil Jen. Karena gadis itu berhenti bernapas. Jen tercengang. Karena wanita ini meninggal. Dan seluruh daerah kumuh harus dibangun kembali. Ia merasa ia bersalah. Asan ngomong dengan Jen. Pembakaran di daerah kumuh adalah hal biasa. Tahun lalu, kebakaran merenggut nyawa 20 orang. Tapi kali ini juga 1 orang saja, memang masih beruntung. Bahkan gitu, Jen masih merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, Asan memanggil Jen agar ia keluar. Melihat semua orang yang berdiri di luar, Jen sedikit terkejut. Ternyata Asan ingin meminta bantuan Jen untuk menyembuhkan mereka. Dia ingin menggunakan cara ini untuk membuat Jen merasa tidak terlalu bersalah. Tetapi Jen tahu bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menyembuhkan orang. Ia bukan dokter, tapi Asan bilang dengannya. Jika orang-orang di sini bisa pergi ke rumah sakit, mereka tidak akan tinggal di daerah kumuh ini. Jika Jen bisa menyembuhkan mereka secara gratis, akan lebih baik biar mereka menderita. Jen agak ragu. Lalu ia masih setuju. Di sisi lain, Laoha udah menemukan lawannya adalah Laoban. Laoha memberitahunya bahwa politikus itu dibunuh. Dan sekarang masalah di daerah kumuh sedang diselesaikan. Tapi Laobai mengandalkan menjadi kaya, mengandalkan banyak bawahan. Masih ingin memperdagangkan senjata ilegal dan pelacur. Atas dasar apa Anda bersaing dengan saya? Setelah mendengarnya, Laoha nggak mau terus ngobrol dengannya. Ia hendak meninggalkan. Ke markas Hongji. Aku tidak menerima cara berbisnis kamu. Tapi saya mengerti bahwa pasti ada cara berbisnis seperti ini. Karena itu, kamu terpaksa datang ke sini untuk mengembangkan kawasan ini. Tapi dengan syarat. Dialah yang termasuk dalam faksi netral. Aku udah bersalah. Laoha, maaf. Sejak awal, aku udah bilang. Ketika saya menyadari hal-hal tidak berjalan sesuai keinginannya, dia ingin meminta uang. Saya pernah mengalami situasi tragis di Mumbai. Tidak peduli betapa menyedihkan Hongji berpura-pura.
Tapi semuanya tak berguna bagi Laoha. Kematian kamu tidak berarti apa-apa bagiku. Hidup akan lebih baik. Kamu harus paham, saat aku pergi, aku akan merampok segalamu. Sebagai jaminan atas utang yang kamu pinjamkan kepada aku. Ketika aku minta, kamu harus melakukannya. Kalau tak, aku akan menguburmu di sini. Setelah mengatakan itu, Laoha segera pergi. Dia mendengar kabar tentang Jen di daerah kumuh. Hal ini bikin ia tertarik pria ini. Sampai malam, ia pergi ke daerah kumuh. Biar pengemudi memanggil Jen kembali. Menculiknya. Meskipun saya mendengar tentang Taipan terkenal Shanghai. Sudah lama belum bertemu, ia tidak tahu apa hubungan mereka. Ia naik ke mobil Laoha. Ke bar di Lhasa. Ia mengajarnya cara minum anggur. Melihat ke jam tangan. Segera mendapat simpati dengan Laoha. Setelah mendengar, Jen juga tak mempercaya kepada Tuhan. Tindakan ini bikin Laoha sangat senang. Tindakan ini bikin Jen bingung. Jen gak paham kok ia perilaku dengannya begitu. Ketika dia kembali ke daerah kumuh, dia dengan penasaran kok Laoha melakukan ini. Apakah ini semacam penerimaan lulusan? Kok kamu membantu daerah kumuh? Karena mereka perlu aku bantu. Apakah ini perbuatan mulia? Bukan gitu. Aku bisa menjamin hal ini. Orang tak baik juga tak jahat, karena mereka nggak mau lakukan. Menentukan apakah mereka baik atau buruk. Tempat ini sangat berarti bagiku. Pak H, terima kasih udah undangan aku. Kamu bisa memanggilku ayah. Ayah. Mungkin inilah hal yang beruntung. Memberi saya kesempatan untuk bertemu dua orang baik, ayah dan saudara laki-laki. Tapi itu semua terjadi setelah itu. Itulah pemilihan aku.